Masih Kompas TV, Forum Komunikasi Wartawan Sumedang, dan masih berada di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang. Iwan coba akan berbincang varietas unggulan apa aja yang ada di Sumedang tentunya. Kita akan mencoba lihat produk kopi yang tentunya banyak sekali kopi di Sumedang ini. Selain ada kopi Buhun, kemudian ada kopi Cakra Buana, dan tentunya pemirsa Kompas, saya akan berbincang dengan Kepala Bidang Perkebunan Insinyur Dudi Yadi MM bagaimana perkembangan kopi dan perubahan kopi Kabupaten Sumedang. Assalamualaikum Pak Dudi, Damang sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya. Sumedang tentunya banyak sekali produksi pangan ya, di luar padi dan lainnya. Ini kita akan berbincang masalah kopi ini sebenarnya. Ya. Bagaimana nih perkembangan kopi di Kabupaten Sumedang sendiri, pengetahuan Pak Dudi sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi yang ada di Sumedang, di Kabupaten Sumedang khususnya ada 3 jenis, Pak. Yang pertama adalah kopi Arabica, kedua adalah kopi Robusta, dan ketiga adalah kopi Liberica. Nah, itu ada 3 jenis. Kemudian yang dominan di Kabupaten Sumedang adalah kopi Arabica, Pak. Yang sekarang lagi tren naik daun, yaitu kopi Arabica. Sentranya itu ada di Kecamatan Sukasari, Tanjung Sari, Rancakalong, Cakra Buana, kemudian Cibugel, kemudian ada sebagian kecil di situ, Pak. Luas areal tanaman kopi di Sumedang, khususnya kopi Arabica dan Robusta, itu seluas 3.560 hektar. Itu. Yang tanaman menghasilkannya hanya 1.500, Pak. Nah, produksi yang dihasilkan dalam 1 tahun adalah mencapai 800 ton green bean, Pak. Nah, itu. Dengan rata-rata produktivitas adalah 0,6 sampai 0,7 ton per hektarnya. Nah, di sisi lain memang produktivitas tanaman kopi yang ada di Sumedang ini banyak yang sudah diolah, Pak. Banyak yang sudah diolah sehingga produksi olahan ini berbagai macam merek, Pak. Produk unggulan ada tadi disebutkan oleh Bapak tadi di awal adalah ada kopi Buhun, ada kopi Tanjung, ada kopi Cakra Buana, kemudian ada kopi Mal Kopi. Banyak jenis, ada sekitar 20 jenis atau 20 merek, Pak. Nah, salah satu unggulan lagi yaitu kopi Robusta yang sudah meng-Indonesia, Indonesia di Robusta. Ini ada kopi Kadiran. Nah, ini yang khusus mengelola di kopi Robusta ada di kopi Kadiran. Alhamdulillah kopi ini sudah di-endorse, Pak. Sehingga ya pangsa pasarnya walaupun Robusta di bawah Arabica, mereka harganya mengalahkan Arabica. Ini menarik ya. Oke, Pak Dudi. Ya. Tadi varietas yang kopi itu banyak di Sumedang. Ya, betul. Nah, bagaimana nih petani sendiri cara memproduksi kopinya biar lebih bagus adalah pengarahan dari Dinas Pertanian sendiri untuk pengemasnya, kemudian cara tanamnya, kemudian bibitnya, prosesnya gimana tuh? Ya, terima kasih. Nah, untuk di sektor budidaya atau mungkin di hulu, kita sudah memberikan bantuan benih sebanyak 2.283.000 pohon, Pak, kepada masyarakat. Itu jenis Arabica, varietasnya ini S785 dengan Sigaruntah. Kemudian di sisi lain kita juga bantu di dalam hal penanganan teknis di lapangan, terutama pupuk, Pak. Kita sudah memberikan alokasi kegiatan intensifikasi tanaman kopi di tahun 2017, misalnya itu ada bantuan pupuk organik, karena kami berharap produktivitas atau produksi kopi ini secara alami, sehingga pupuknya yang diberikan pun tidak pupuk kimia. Betul. Kita berikan pupuk organik supaya lebih rasanya lebih enak dan lebih original. Betul. Nah, itu mungkin, Pak. Selanjutnya di sisi hulu itu tadi, Pak. Kemudian di sisi hilir kita berikan bantuan, ada jenis puller, ada pulper untuk pengupas kulit luar dari cherry menjadi gabah atau menjadi gabah. Kemudian dari gabah menjadi green bean kita bantu mereka melalui alat puller. Nah, itu alhamdulillah lebih dari 20 jenis, ya 20
alat yang sudah diberikan kepada petani dan kelompok tani. Di sisi lain ada juga untuk meningkatkan pendapatan petani supaya tidak menjual green bean saja gitu ya. Karena kalau dijual dari cherry itu hanya 70.000, dijual green bean bisa menjadi 40.000 sampai 70.000, kemudian dijual hasil roasting sudah disangrai oleh saya itu bisa mencapai 250 sampai 300 atau mungkin lebih Pak. Nah kita juga bantu untuk alat roastingnya, yaitu sebanyak mungkin sudah yang 3 kilo itu alat yang diberikan kepada petani sudah ada 3 jenis Pak. Kemudian yang roasting yang kapasitas 1 kilo sudah mencapai 14 buah diberikan kepada kelompok. Itu mungkin bantuan dari pemerintah selama ini dari tahun 2014 sampai tahun 2021. Ya, kita ketahui Sumedang menjadi pionir ya, support kopi di Jawa Barat tentunya. Ya, betul, Pak. Nah, ini sentra-sentra kopi di Kabupaten Sumedang di mana aja tuh Pak Dodi? Ya, terima kasih Pak Iwan. Nah, sentra produksi kopi khusus Arabica tadi disebutkan bahwa yang terluas adalah di Rancakalong, mencapai 600 hektar. Ya. Tapi di kawasan perhutanan Pak, di kawasan perhutani. Kemudian ada di Tanjung Sari, kemudian ada di Sukasari. Nah, sekitar di 3 kecamatan tersebut sudah mencapai hampir 1.000 hektar. Yang lainnya memang terpencar di lahan milik petani Pak, yang kawasannya memang tidak satu hamparan, karena banyak yang spot-spot saja itu. Kalau boleh tahu, kopi itu setahun berapa panen tuh Pak Dodi? Kopi itu panennya 1 tahun satu kali Pak. Nah, cuman masa panennya berbunga di bulan setelah panen di bulan Juli, Agustus. Nah nanti berbuahnya siap panennya di bulan April, Mei, Juni tahun berikutnya Pak. Hampir 1 tahun, 9 bulan lah dari kebungaan ke pembuahan. Nah untuk panen kopi Arabica sekitar bulan Mei akhir, Juni, Juli Pak. Nah untuk panen kopi Robusta dimulai bulan Juli, Agustus, September. Kemudian untuk panen kopi Liberica itu di bulan September, Oktober. Jadi ada sampai panjang karena ada 3 jenis. Tadi perbedaannya ada Juli, Agustus, ya, Desember. Nah, itu karena pola tanamnya aja yang berbeda bulan mungkin Pak ya. Nggak serentak barengan gitu. Kalau pola tanam sama Pak. Sama barengan. Cuman itu karakteristik tanaman kopi Pak. Yang tadi Arabica, Robusta, dan Liberica. Jadi yang membedakan masa panennya. Nah, ini kan kopi di Kabupaten Sumedang ditanam di dataran tinggi berarti Pak ya. Betul. Dan tentunya ini dengan kesuburan tanah yang bagus. Nah, ini selama ini para petani kopi di Kabupaten Sumedang ini setelah mendapat bantuan dari pihak pemerintah Kabupaten Sumedang ini, apa yang dirasakan ya? Sudah mumpuni, kemudian dengan harga yang bagus, apakah mereka sudah menikmati Pak? Alhamdulillah di sebagian masyarakat khususnya petani kopi sekarang sudah melebihi petani biasa Pak. Gitu ya. Nah kopi ini tadi disebutkan oleh Pak Iwan, ada di dataran tinggi, ada dataran menengah, ada dataran rendah Pak. Nah ketiga jenis tadi Pak, kopi Arabica memang lebih baik, akan timbul cita rasanya itu di dataran tinggi Pak. Nah untuk Robusta di dataran menengah. Nah untuk Liberica adalah di tanaman menengah sampai ke desa. Sehingga ketiga jenis tadi bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat dimulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Hanya yang jenis tanaman kopi yang membedakan. Dan itu bisa membedakan hasil produksinya di panennya ya. Betul. Kalau di tempat yang khusus. Betul. Jadi Arabica dataran tinggi, Robusta rendah, kemudian Liberica menengah itu. Ya. Ini berpengaruh terhadap buahnya sendiri atau hasilnya Pak? Betul Pak. Sangat berpengaruh karena ini merupakan salah satu kebutuhan minimal kebutuhan spesifikasi tempatnya gitu ya, untuk masing-masing komoditas. Nah, bicara komoditas kopi, karena sudah tahu ya Sumedang sebagai pemasok, adakah sudah mulai investor dari luar untuk membeli langsung ke Sumedang atau gimana nih informasinya nih Pak? Informasi di lapangan Pak, memang produksi cherry saja kita sering
masuk dari luar Pak, khususnya dari Medan. Itu orang-orang broker-broker yang suruhan Medan itu datang ke lokasi, sehingga petani banyak yang menjual ke sana. Tapi di sisi lain juga banyak petani kita yang sudah mampu, salah satunya adalah produk kopi Bubun Pak. Mereka sudah mampu membeli kopi petani dengan kualitas yang bagus. Harapan kami ke depannya ada kemitraan antara pengusaha besar dengan petani ataupun kelompok tani. Selama ini sudah mudah-mudahan di Sumedang bisa ada kerjasama dengan BI Pak, mengakomodir atau menjembatani untuk ekspor. Kebetulan yang ditunjuk adalah kerjasama dengan BI ini adalah kelompok tani Maju Mekar, produknya adalah kopi Bubun, dengan kelompok wanita tani Mekar Arum, dengan produk kopinya adalah kopi Tanjung. Itu mereka sudah mudah-mudahan nanti bisa dituangkan dalam MOU Pak. Nah, sekarang mereka diberikan kuota untuk kopi Bubun sebanyak 20 ton untuk ekspor, kemudian kopi Tanjung 10 ton. Negara mana nih yang di kalau tidak salah ke Arab Pak. Arab Saudi Arab Saudi Pak. Karena mereka penikmat kopi banget ya. Betul. Nah tadi mengenai kerjasama tentunya selain banyak penyuluhan kepada para petani, juga adakah tim-tim khusus yang survei tiap bulan untuk meneliti kopi-kopi biar tetap kualitasnya terjaga nih dari pihak petani? Ada Pak, memang petani Sumedang, khususnya petani Sumedang di Sulawesi cerdas Pak. Di samping memperjuangkan produk-produk yang ada BRT dan sebagainya, cuma belum yang sampai ke halal di Sumedang. Nah, banyak juga petaninya karena mereka sudah banyak diberikan bantuan oleh pemerintah melalui dari sisi hulu, kemudian dari hilir, mereka mengutamakan cita rasa. Mereka sering dengan sendirinya, kelompok petani itu sendiri memberikan sampelnya ke lembaga penguji cita rasa Pak. Ada yang di Cino, yang baru siap Senayan, kemudian ada yang ke Balitas, sehingga mereka sudah memiliki sertifikat. Nah, rata-rata produksi kopi Sumedang, khususnya Arabica, itu di cita rasanya di 80 ke atas Pak nilainya. Lebih ke excellent sebetulnya. Karena mungkin kalau yang awam, ada beberapa kopi yang dicoba tetap pahit, tapi ada hal lain nih Pak. Ada yang asam, ada yang pahitnya gimana kan tes ya lidah masing-masing. Tapi untuk penikmat kopi itu udah tahu nih Pak. Oh ini Arabica, ini Robusta, ini jenis Edelia yang tadi itu kan Pak. Ya bagus. Tadi menarik, para petani sudah eksplor sendiri, penelitian sendiri, kemudian nah untuk sentranya sendiri apakah nanti ada rencana ke depan di Sumedang ada lumbung khusus buat kopi sendiri, jadi para petani ya tinggal menjual aja ke tadi ya bagus kan Bubun ya sudah ada, apakah nanti ada yang besarnya misalnya ada bapak angkat lah di Sumedang, jadi tidak jauh-jauh kan dari Pak Bupati lah, udahlah si sini aja petani sudah harganya sudah oke lah, jadi tidak terlalu ini kan. Kalau tadi kan ada yang menjual masih basah, terus masih setengah kering, nah itu kan kasihan Pak ya dengan harga yang beda dari 7.000, ada yang 10.000, tapi yang kalau kering kan dia menjual bisa 400.000, 500.000. Nah gimana tuh Pak? Ya mudah-mudahan dengan bantuan pemerintah ini bisa meningkatkan harga jual petani yang biasanya menjual cherry itu yang di harga 7.000 maksimal Pak, kadang-kadang lagi rendah bisa mencapai 5.000 Pak. Nah, harapan kami dengan bantuan hilirisasi nanti mereka minimal bisa menjual di grade B Pak. Mereka bisa menjual mudah-mudahan di rata-rata di 60 ribuan Pak. Nah itu apalagi kalau menjual ke roasting itu bisa lebih. Ada berapa macam kopi ini Pak Didi? Bisa jelas sebutan di depan ada satu produk kopi nih. Kopi apa tuh Pak Didi? Bisa jelasin nih? Ini ada produk kopi Bubun Pak. Yang diolahnya adalah Arabica jenis olahannya natural. Karena jenis olahan ini banyak sekali. Ada olahan honey, ada natural, ada wheat, ada wine gitu Pak. Kemudian ada light, ada medium, ada dark gitu ya. Itu yang membedakan. Sebetulnya olahan-olahan sudah tidak tradisional lagi ya? Iya Pak. Betul. Oke, Pak Dudi, bagaimana kita nikmatin nih kopi apa nih yang ada di sini nih, kita coba dulu ya. Nah ini kita coba ya Pak ya. Mantap. Ini sebetulnya rasa apa nih Pak Dodi nih? Ini kopi asam tapi asik nih. Nah ini kopi jenisnya Arabica Pak. Siap. Jenis olahan wine. Oh
siap. Kopi Muhun ini katanya. Betul ya. Jadi Arabica jenis olahan, wine ya. Main produk Kopi Muhun. Dinikmatin sore hari, hujan, malam hari juga asik nih kayaknya. Asik. Apalagi dengan rokoknya, Pak. Oh, siap. Lebih asik lah. Ada tembakau yang next ya nanti ya. Ada, iya. Bagaimana proses pembedian kopi? Nanti kita susul aja lah Ya. waktunya ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Dudi sudah bincang-bincang di Podcast TV. Mudah-mudahan informasi menarik untuk warga Sumedang khususnya umumnya Indonesia mengenai sentra kopi yang ada di Sumedang. Ya. Kerabat yang bertugas, saya Iwan Bahari, kemudian Anggi Putra dan Devi Suweri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.